di himpunan yang kedua ya. Jadi di himpunan yang kedua ini kita belajar yang pertama yang dinamakan dengan himpunan kosong ya. Jadi kalau ditanya apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota ya. Tidak memiliki anggota. Jadi himpunannya ada, cuma anggotanya tidak ada ya. Jadi himpunan kosong itu nanti disimbolkan seperti ini. Nah, bikin kurung kurawal, dalamnya kosong. Kalau tidak, bikin seperti ini ya. Tapi kalau ada yang buat seperti ini nggak bisa. Karena nanti artinya jadi double ya. Kosong-kosong lah itu, berarti nggak pas. Jadi himpunan kosong itu boleh seperti ini aja, kalau tidak seperti ini ya. Jadi contohnya himpunan kosong misalnya. Contohnya misalnya bilangan asli yang lebih kecil dari 1 ya. Berarti si A bilangan asli yang lebih kecil dari 1. Bilangan asli aja pengertiannya bilangan bulat yang dimulai dari 1. Berarti tidak ada anggotanya ya. Berarti si A inilah yang dinamakan dengan himpunan kosong ya. Apalagi misalnya contoh himpunan kosong. Misalnya si B itu himpunan nama hari diawali dari A ya. Nama hari diawali dari H. Kan hari cuma ada 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Tidak ada yang diawali dari A. Makanya si B itu himpunan kosong ya. Apalagi misalnya himpunan kosong boleh ya. Berarti misalkan si C itu misalkan himpunan bilangan prima genap lebih besar dari 2. Bilangan prima yang genap kan hanya 2. Berarti yang lebih besar dari 2 itu tidak ada. Makanya C itu himpunan kosong ya. Jadi ada sangat banyak sebenarnya himpunan kosong ya. Misalkan kamu bisa buat misalnya nama bulan yang jumlah harinya 40 hari misalnya ya. Lalu misalkan bilangan ganjil yang habis dibagi 2, ya kan? Nggak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka itu namanya himpunan kosong ya. Oke, itulah dia himpunan kosong. Kita belajar yang namanya himpunan semesta. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kami juga pasti sering mendengar kata semesta ya, semesta alam katanya. Berarti semua yang ada di alam ini itu berarti. Nah, sama juga di sini. Kalau dikatakan himpunan semesta itu berarti kumpulan objek-objek yang sedang dibicarakan. Ya, berarti kita kalau misalnya sesuatu kita bicarakan tidak boleh di luar semesta, ya. Misalkan kalau misalnya nanti ini disimbolkan dengan S ya. S itu berarti himpunan semesta. Nanti ditulislah di sini. Nah, contoh misalnya saya mau buat himpunan semestanya itu misalkan bilangan ganjil. Nah, lalu ada orang membicarakan si A 1, 3, 5, 7. Ya, berarti dia benar karena ini masih bilangan ganjil. Kalau ada misalkan orang membicarakannya 1, 9, 17, 21, gak apa-apa, boleh juga karena masih bilangan ganjil. Tapi kalau tiba-tiba ada orang membicarakan 1, 2, 3, 5, 7, berarti ini sudah salah karena di luar konteks. Kita kan lagi bicarakan bilangan ganjil, ada 2, berarti ini gak boleh gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya adalah misalnya soal ya, misalnya dibuatlah si A katanya, si A itu katanya misalkan
misalnya sepeda motor, mobil, bus misalnya, atau apalah namanya gitu ya. Lalu ditanya, apalah himpunan semestanya? Maka pertanyaannya, ini lagi bicarakan tentang apa? Misalnya, kalau ada orang yang buat semestanya ini adalah alat transportasi, boleh. Kan semua yang di atas itu kan alat transportasi. Kalau ada misalnya yang menyebutkan ini, misalnya alat transportasi yang memiliki roda, boleh juga. Karena semua yang ada di soal itu, yang di A itu memiliki roda. Kalau ada lagi orang yang buat alat transportasi darat, ya boleh juga, karena semua yang dibicarakan itu memang di darat. Tapi kalau ada yang buat ini alat transportasi udara, baru salah, karena tidak ada itu yang di udara. Ya, jadi yang mau saya sampaikan, himpunan semesta itu bisa banyak ya. Jadi kalau nanti kalian disuruh membuat himpunan semesta dari sebuah himpunan, jawabannya bisa banyak ya. Yang pasti kuncinya yang dibicarakan itu tidak boleh di luarnya, di luar himpunan semesta ya. Jadi misalnya contoh lain, kalau misalnya dibuatlah misalkan si B ya. B itu katanya 3, 5, 7, 11 ini misalnya. Lalu kalian disuruh membuat himpunan semestanya ini apa? Nah, tiba-tiba ada yang jawab bilangan bulat. Boleh, kan semuanya bulat. Tapi ada juga orang yang jawabnya bilangan asli. Boleh. Lalu ada juga orang yang jawab bilangan positif. Boleh, kan semuanya positif. Ada juga orang yang jawab bilangan ganjil. Boleh juga. Kalau ada yang jawab lagi bilangan prima, boleh juga. Kalau ada yang buat nanti bilangan ganjil di antara 2 dan 12, boleh ya. Jadi ada sangat banyak yang bisa kita jadikan sebagai himpunan semestanya ya. Pokoknya himpunan semesta itulah kumpulan yang objek-objek yang sedang dibicarakan. Itulah himpunan semesta. Oke ya. Lalu yang ketiga, yang C, ada nanti namanya himpunan bagian. Ya. Jadi kalau misalnya nanti saya bertamu ke rumah kalian ya, saya bertamu nih, baru kamu hidangkanlah ya, kamu hidangkanlah pilihannya, ada buah apel, ada buah mangga, ada juga jeruk ya. Lalu kamu tawari sama saya. Nah, apa yang mungkin saya lakukan? Ya, yang pertama, saya bisa aja tidak makan apa-apa. Saya nggak suka yang tiga-tiga itu. Ya, saya nggak suka apel, mangga, sama jeruk. Ya, saya sukanya misalnya semangka. Ya, jadi nggak saya makan. Atau bisa saja saya makan apelnya aja lah. Atau saya makan mangganya aja lah, karena malu-malu misalnya. Atau saya makan jeruk aja lah. Boleh kan? Tapi boleh juga saya makannya 2. Saya makan apel sama mangga, karena udah kenyang nggak makan jeruk lagi. Atau boleh misalnya saya makannya apel sama jeruk. Atau boleh juga saya makannya mangga sama jeruk. Atau saya makan tiga-tiganya. Bisa aja kan? Kamu nggak mungkin komplain kan? Udah ditawari, ya dimakanlah kan gitu. Oke. Berarti inilah kemungkinan inilah yang dinamakan dengan himpunan bagian. Jadi bisa kita tuliskan bahwa himpunan bagian itu adalah himpunan yang bisa dibuat atau dibentuk ya dari sebuah himpunan. Gitu ya. Nah, jadi himpunan bagian itu disimbolkan nanti seperti ini. Ini boleh dibaca himpunan bagian. Ya, kalau bahasa Bataknya ini subset ya. Subset, sub itu kan bagian. Nah, kadang-kadang nanti ada yang nulis begini.
Ini juga namanya himpunan bagian ya. Cuma ini sering disebut nanti dengan superset ya. Sama aja sih superset dia ya. Nah, baru kalau misalnya himpunan bagian dia harus pakai kurung kurawal ya. Pernah ada soal cuma membedakan himpunan bagian sama elemen. Misalnya begini, si A itu 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kalau kamu tulis 1, tulisnya nanti E. Berarti artinya 1 itu anggotanya si A. Tapi kalau kamu buat nanti kurung, maka dia harus subset. Ya, jadi kalau himpunan bagian tetap disimbolkan dengan kurung kurawal karena kan dia juga himpunan. Udah penuh papannya. Banyaknya himpunan bagian ya. Banyak himpunan bagian. Misalnya si A itu 1, 2, 3, 4 ya. Kita akan menghitung banyaknya himpunan bagian si A ya. Maka kita mulai dari yang pertama. Dia yang pertama himpunan kosong ya. Berarti tidak memilih sama sekali. Sama halnya seperti tadi, tidak makan buahnya satupun ya. Lalu kemungkinan yang kedua, kita makan 1 buah aja. Berarti ini kita memilih 1 bilangan aja. Berarti pilihnya 1 saja, 2 saja, 3 saja, atau 4 saja. Tapi kita juga bisa memilih 2. Berarti kalau dia memilih 2, si 1 sama si 2, si 1 sama si 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Gitu ya. Berarti ini ada berapa? Yang 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sekarang kita memilihnya 3 ya. Berarti tadi yang ini kalau tidak memilih, ini kalau 1, lalu ini kalau 2 ya. Sekarang kalau kita memilih 3, berarti siapa aja? 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 3, 4. Atau 2, 3, 4. Nah, ini kalau kita memilih 3. Kalau kita memilih semua, berarti 1, 2, 3, 4 ya. Coba kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti ada 16 himpunan bagian dari A ya. Nah, itu dia. Tapi nanti kalau ada soal dia hanya nanya berapa banyak himpunan bagiannya, maka kamu tidak usah menggunakan mencacah ya. Kamu cukup menggunakan rumus 2 pangkat N ya. Jadi banyaknya himpunan bagian itu, banyak himpunan bagian itu dirumuskan dengan 2 pangkat N ya, di mana N itu adalah banyak anggota himpunan yang dicari himpunan bagiannya. Tapi kan yang sering terjadi nanti dia tidak nanya berapa banyak himpunan bagiannya, tidak seperti itu. Tapi yang ditanya nanti misalnya kalau ada si A, si 1, 2, 3, 4, lalu ditanya berapa himpunan bagian A yang memiliki 3 anggota. Maka memang cara yang pertama itu ya harus dicacah seperti yang tadi. Berarti 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, dan 2, 3, 4. Ada berapa? Ada 4 ya. Nah, tapi ada cara lain yang bisa kita gunakan ya. Kita menggunakan yang namanya segitiga Pascal. Ya, segitiga Pascal ini sangat penting ini ya. Kamu harus ingat karena kegunaannya bukan hanya untuk ini aja,
tapi nanti untuk bilangan berpangkat ya, yang pangkatnya tinggi juga bisa ya. Jadi kalau bilangan segitiga Pascal itu begini, 1, 1, 1, bikin aja 1 terus ya. Di pinggir-pinggirnya bikin aja 1. Kalau nanti sampai berapa terserah ya. Oke. Oke. Lalu 1 tambah 1 berapa? 2. 1 tambah 2 berapa? 3. 2 tambah 1 berapa? 3. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. Berarti ini 4. Ini nanti 5. Ini 10. 10. 5. 6. 15. 20. 15. 6 ya, dan seterusnya. Kalau kamu pengen lanjutkan boleh. Nah, jadi tadi si A itu anggotanya 4, maka dipilihlah yang 4. Gitu ya. Nah, berarti yang 4 ini nanti namanya himpunan kosong ya, yang tidak punya anggota. Ini nanti yang 1 anggotanya. Ini nanti yang 2 anggotanya. Ini nanti yang 3 anggotanya. Lalu yang ini nanti yang 4 anggotanya. Tadi pertanyaannya yang 3 anggotanya, berarti kita pilihnya nanti yang ini. Maka jawabannya sama aja. Berarti berapa? 4 ya. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, ada lagi cara yang ketiga, cara yang lebih gampang ya. Langsung lihat di sana, anggotanya ada berapa? 4 ya. Langsung tulis saja. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti kalau 5 nanti di sana, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu ditanya memiliki 3 anggota. Berarti 3 kali 2 kali 1. Lalu berapa 4 dikurangi 3? 1 ya. Tuliskan aja di sini. 1. Kalau nanti dikuranginya 2, 2 kali 1. Kalau dikuranginya nanti hasilnya misalnya 5, 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1 ya. Berarti matikanlah ini ke sini. Tinggallah berapa? 4. Berarti himpunan bagiannya ada 4 ya. Nah, contoh lain misalnya. Contoh misalkan si P itu misalnya A, B, C, D, E, F. Lalu ditanya himpunan bagian P dengan 4 anggota. Kan kalau mencacah susah, maka langsung aja lihat yang 6. Tadi ini 4, 5, berarti yang ini 6 ya. Ini yang 6. Oke, berarti kita mulai dari sini nanti. Himpunan kosong, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota. Karena ditanya 4, ya sudah berhenti saja. Berarti di sini. Maka jawabannya nanti 15. Kalau menggunakan cara yang ini tadi, ya. Kalau menggunakan cara langsung katanya tadi ini hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Per. Ditanya 4 anggota. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 6 dikurang 4 itu 2 kan? Berarti 2 kali 1. Ini nanti mati. Ini nanti mati. Kalau ini mati nanti 4, 3. Berarti ini kesini dulu ya. Nanti tinggalnya berapa? 3 kali 5 ya. Berarti ada 15 ya. Nanti cara yang ketiga ini nanti jadi dasar kalian belajar di SMA. Nanti namanya kombinasi ya. Tapi sekarang tidak Bapak kenalkan, langsung ingat aja caranya seperti itu. Ya, jadi itulah namanya himpunan bagian. Kita akan belajar